Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang usaha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa yang akan kita pelajari tentang pesawat sederhana ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari pesawat sederhana adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Yang ketiga, menghitung keuntungan mekanis pada pengungkit. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis katrol. Yang kelima, menghitung besar kuasa atau gaya pada katrol. Yang keenam, menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring. Pesawat sederhana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Pada pesawat sederhana ini, kita akan bahas 3 jenis pesawat sederhana, yaitu pengungkit, katrol, dan bidang miring. Baik, kita bahas yang pertama dulu, pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas merupakan pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda keras seperti balok, batang bambu atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mengungkit atau mencongkel benda. Ada 3 jenis pengungkit. Yang pertama, pengungkit jenis pertama, yaitu pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh alat-alat yang menggunakan pengungkit jenis pertama misalnya gunting, tang, linggis, maupun jungkat-jungkit. Yang kedua, pengungkit jenis kedua merupakan pengungkit dengan susunan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, gerobak dorong, pembuka tutup botol, maupun pemecah kemiri. Yang ketiga, jenis pengungkit jenis ketiga merupakan pengungkit dengan susunan titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya, sekop, penjepit roti, ataupun alat pancing. Nah, sekarang kita bahas perhitungan pengungkit. Perhatikan gambar berikut. Pengungkit terdiri dari ini titik tumpu, beban, maupun kuasa. Beban kita lambangkan dengan huruf W. Kemudian kuasa kita lambangkan dengan huruf F. Jarak antara beban dengan titik tumpu disebut dengan lengan beban atau disimbolkan LB. Kemudian jarak titik tumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa, disimbolkan LK. Nah, kemudian pada pengungkit atau tuas berlaku persamaan beban dikalikan lengan beban sama dengan kuasa dikalikan lengan kuasa, atau W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W adalah beban atau berat, LB lengan beban, F kuasa atau gaya, LK lengan kuasa. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanis pada pengungkit, keuntungan mekanis dirumuskan Km sama dengan lengan kuasa
per lengan beban, LK per LB. Atau boleh juga KM sama dengan W per F, di mana W adalah beban, F adalah kuasa. KM merupakan keuntungan mekanis. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Sebuah batu diungkit dengan menggunakan linggis seperti terlihat pada gambar di samping. Tentukan A. Gaya atau kuasa untuk mengungkit batu. B. Keuntungan mekanis. Baik, sekarang kita cari apa yang diketahui dulu. Yang diketahui kita lihat pada gambar. Di sini ada beban sebesar 1000 Newton. Beban simbolnya W. W berarti 1000 Newton. Kemudian ini jarak titik tumpu ke beban namanya lengan beban, LB. LB 0,5 meter. Kemudian jarak titik tumpu ke kuasa namanya lengan kuasa, LK. LK-nya sama dengan 2 meter. Kemudian yang ditanya gaya atau kuasa. A. Gaya atau kuasa simbolnya F. Kemudian yang B. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis simbolnya KM. Baik, kemudian kita jawab. Untuk menjawab mencari kuasa, kita gunakan persamaan pada pengungkit, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Kemudian kita masukkan nilainya, W-nya 1000, LB-nya 0,5, sama dengan F kali LK. LK-nya 2. 1000 kali 0,5 sama dengan 500, berarti 500 sama dengan F kali 2. Kemudian kita akan mencari F, kali 2-nya ini kita pindah menjadi bagi. Maka F sama dengan 500 per atau bagi 2, sama dengan 250 Newton. Kemudian kita mencari yang B, keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis pada tuas rumusnya KM sama dengan LK per LB. Kita masukkan nilainya, LK-nya 2 per LB-nya 0,5. 2 per 0,5 sama dengan 4. Untuk KM ini tidak ada satuannya. Baik, sekarang kita membahas pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol merupakan sebuah roda beralur yang terhubung dengan tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan atau usaha. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tunggal tetap. Contoh katrol tunggal tetap ini adalah katrol yang digunakan untuk menimba air pada sumur. Katrol tunggal tetap berarti katrolnya berputar tetapi diam di tempat tanpa mengikuti gerak dari beban. Untuk katrol tunggal tetap ini, cirinya KM-nya atau keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Yang kedua, katrol tunggal bebas. Katrol tunggal bebas berarti katrolnya 1, tetapi katrolnya selain berputar, katrolnya ikut bergerak dengan beban. Ciri katrol tunggal bebas adalah keuntungan mekanisnya atau KM-nya sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk atau sistem katrol atau juga disebut takal, di mana pada katrol majemuk jumlah katrolnya lebih dari 1 yang disusun membentuk sistem tertentu.
Untuk mencari keuntungan mekanis pada katrol majemuk, kita menghitung banyaknya tali yang digunakan untuk menarik beban. Atau lebih mudahnya, untuk mencari keuntungan mekanik pada katrol majemuk, kita tinggal menghitung jumlah katrolnya saja. Km sama dengan jumlah katrol. Sekarang kita lihat perhitungan katrol. Pada tuas tadi ada rumus Km V per F. Nah, untuk mencari F atau gaya untuk menarik pada katrol, F kita tinggal balik rumusnya. F sama dengan V per Km, di mana V adalah berat, beban, F kuasa, kemudian Km adalah keuntungan mekanis. Baik, kita akan lihat contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Tentukan besarnya gaya atau kuasa untuk menarik beban. Nah, kita lihat yang diketahui pada gambar, yaitu bebannya ini sebesar 40 Newton, beban simbolnya V 40 Newton. Kemudian kita lihat gambar katrolnya. Nah, untuk mengerjakan soal pada katrol, kita harus tahu jenis katrolnya. Ini adalah jenis katrol tunggal tetap, di mana katrol tunggal tetap tadi mempunyai ciri Km-nya sama dengan 1. Maka langsung kita tulis Km sama dengan 1. Kemudian yang ditanya adalah gaya atau kuasa. Gaya atau kuasa simbolnya F. Kemudian kita jawab, F tadi rumusnya adalah V per Km. Kita masukkan nilainya, V-nya 40, Km-nya 1, 40 per 1. Sama dengan 40 Newton. Kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Tentukan besarnya gaya atau kuasa untuk menarik beban. Nah, dari gambar kita lihat dulu. Yang diketahui beban berarti simbolnya V, 90 Newton. Kemudian kita lihat gambarnya, bahwa ini adalah gambar katrol majemuk. Kita harus ingat-ingat tadi, bahwa ciri keuntungan mekanis pada katrol majemuk adalah tinggal menghitung jumlah katrolnya. Maka kita hitung jumlah katrolnya, yaitu 1, 2, yang di tengah ini ya, kemudian 3 yang di luar. Oh, berarti jumlah katrolnya 3. Berarti Km-nya sama dengan 3. Kemudian yang ditanya adalah gaya atau kuasa, simbolnya F. Kita jawab, F sama dengan rumusnya V per Km, di mana V-nya 90, Km-nya 3, berarti 90 per 3, sama dengan 30 Newton. Baik, sekarang kita bahas jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring, misalnya pada tangga, skrup, dan pisau. Sekarang kita akan melihat perhitungan pada bidang miring. Pada bidang miring, panjang bidang miring ini kita simbolkan dengan huruf S. Kemudian tinggi bidang miring kita simbolkan dengan huruf H.
kemudian W ini adalah berat beban, F ini adalah gaya atau kuasa. Nah, pada bidang miring berlaku keuntungan mekanis sama dengan panjang bidang miring per tinggi bidang miring, atau dirumuskan Km sama dengan S per H, di mana Km keuntungan mekanis, S panjang bidang miring, kemudian H adalah tinggi bidang miring. Lalu, bagaimana untuk mencari gaya atau kuasa untuk mendorong atau menarik beban pada bidang miring? Kita lihat rumus Km W per F, ini sudah kita peroleh dari dua pesawat sederhana sebelumnya, maka kita balik rumusnya untuk mencari gaya F sama dengan W per Km. Kita akan lihat contoh soal. Perhatikan gambar bidang miring di samping. Tentukan A. Keuntungan mekanis, B. Gaya atau kuasa. Baik, kita akan lihat yang diketahui dulu. Kita lihat gambar. Pada gambar, ternyata berat bebannya W-nya 600 Newton. Berarti W 600 Newton. Kemudian kita lihat panjang bidang miringnya. Panjang bidang miring, simbolnya S, sama dengan 4 meter. Kemudian kita lihat tinggi bidang miringnya. Tinggi bidang miring simbolnya H sebesar 2 meter. Kemudian kita lihat yang ditanya, yang pertama, yang A, adalah keuntungan mekanis, Km. Yang B, kuasa atau gaya, F. Nah, baik, kita akan jawab yang pertama dulu, yang A. Km, keuntungan mekanis untuk bidang miring, dirumuskan S per H. Lalu kita masukkan nilainya, S-nya 4, H-nya 2. 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian kita cari yang B, gaya atau kuasa. Gaya atau kuasa F sama dengan W per Km. Kita masukkan nilainya, W-nya 600, Km-nya ini kita dapat 2. Berarti 600 per 2. Sehingga hasilnya 300 Newton. Demikian, kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Untuk lebih lengkapnya dan jelasnya, anak-anak bisa membaca modul dan buku yang sudah dibagikan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.